Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Ervan di channel Muscle Ervan, channel yang menyajikan berbagai seputar latihan di rumah ataupun di tempat gym dengan menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat. Saya selalu menyapa dan mendoakan kepada para subscriber saya yang selalu setia mendukung, memberikan masukan ataupun juga memberikan saran ya atas keberlangsungan edukasi saya. Terima kasih, doa yang terbaik untuk sahabat semua. Baik, saya sudah membuat latihan bagaimana cara melatih otot shoulder di rumah dengan menggunakan dumbbell. Nanti disimak ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tips dalam dunia fitness, yaitu jika teman-teman pernah tidak mengalami yang namanya hilang motivasi untuk latihan. Pasti pernah mengalami yang namanya hilang motivasi untuk latihan. Sama, saya juga pernah dan sering mengalami seperti itu. Karena wajar, dalam latihan tuh sering kita mengalami kehilangan motivasi, entah alasannya apa. Ya mungkin bad mood ataupun males ataupun dan macam-macam. Nah, saya akan berbicara apa bisa Mas kita termotivasi terus? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Ibarat kalau motivasi itu seperti pengharum yang baru beli teman-teman, kemudian baru dibuka, pasti akan harumnya sangat menyengat, jadi sangat kuat harumnya, tapi kelama-lamaan kan akhirnya kan habis. Nah, sama kita berbicara tentang motivasi. Terus apa sarannya Mas dari saya? Dari saya gampang saja kalau saran untuk agar kita ada motivasi. Yang pertama adalah pilih waktu yang tidak menjadi teman-teman dijadikan beban. Artinya ketika mungkin misalkan bangun pagi, teman-teman bangun pagi terus disempatkan masih olahraga, saya malas karena ntar lagi saya masih kerja. Nah, artinya masih dijadikan beban. Jadi pilih waktu yang sekiranya tidak menjadi beban teman-teman untuk latihan. Nah, teman-teman sendiri nanti yang paham kapan waktu saya untuk latihan yang pas, yang free, yang nyaman, yang tenang, yang mood. Nah, itu pasti bisa. Kemudian yang kedua, usahakan latihan di jam yang sama. Jadi sekali lagi ini berbicara waktu. Jika teman-teman bisanya sore, ya usahakan terus sore latihannya. Entah bagaimanapun alasannya harus sore. Karena ketika sudah menjadi kebiasaan, pasti akan ketika kita akan tidak melakukannya dalam satu minggu atau dalam satu hari, pasti akan badan terasa tidak enak, tidak nyaman. Itu dituntut seakan-akan ayo latihan. Nah, itu usahakan memilih waktu yang bersamaan, yang sama dalam satu minggu. Nah, itu yang nomor dua. Kemudian yang nomor tiga, atur porsi latihan yang nyaman buat teman-teman dan tidak ribet. Artinya apa ya? Misalkan masalah baju juga misalkan, ya jangan dibuat ribet. Saya harus tampil seperti ini, saya harus baju seperti ini. Nah, jangan. Nah, itu juga mempengaruhi teman-teman. Jadi usahakan dibuat senyaman mungkin. Ya, jangan dijadikan ribet. Pun ketika nyampe di tempat gym, sudah dibuat nyaman saja. Apa teman-teman mau latihan bicep dulu atau terus lanjut ke latihan berikutnya apa? Silahkan, senyaman mungkin. Jadi jangan dibuat ribet ya. Nah, itu yang nomor tiga. Kemudian yang nomor empat, coba gunakan one exercise dulu. Maksudnya apa Mas? Maksudnya gini, jika teman-teman nyampe tempat gym kemudian bad mood, tidak semangat, usahakan pemanasan dulu, kemudian langsung teman-teman lakukan latihan apa yang menjadi prioritas prioritas yang teman-teman sukai. Misalkan bench press, langsung bench press, one exercise dulu. Nah, usahakan ketika latihan, rasakan pada waktu latihan teman-teman timbul apa enggak moodnya. Kalau misalkan tidak timbul, kalau misalkan tetap bad mood, jangan dilanjutkan, freekan dulu badannya, pulang aja ya. Jadi jangan dipaksa. Jadi lakukan one exercise dulu untuk latihan apa yang sekiranya menjadi prioritas teman-teman. Jika tidak mood, sudah pulang saja. Berarti memang badan tidak memungkinkan, tidak sinkron dengan otak, dengan tenaga. Jadi lebih baik pulang. Itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, ini yang paling penting, fokus. Teman-teman nge-gym itu tujuannya untuk apa? Apa sekedar selfie di sana, apa sekedar untuk sekedar status, ataupun hanya sekedar berkeluar keringat. Nah, teman-teman sendiri yang paham untuk apa tujuan fitness itu. Kalau saya jelas untuk pola hidup sehat. Gimana caranya? Pasti sulit, pasti butuh pengorbanan. Nah, itu sudah niatkan kembali ke tujuannya. Seperti katanya saya niatkan untuk ibadah. Nah, itu ya. Kemudian yang nomor 3 adalah
Ini, cari teman latihan yang sekiranya sefrekuensi sama, pemikirannya sama. Kemudian nyampe di sana kan bisa saling guyon, bisa saling mensupport, bisa saling sharing. Nah, itu. Jadi, ini adalah 6 hal menurut saya, 6 hal yang bisa membuat motivasi kita untuk latihan akan timbul lagi. Demikian ya teman-teman ya. Waktunya sudah Jumatan, itu sudah adzan. Jangan lupa subscribe Mas Saleh Irfan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.